Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Di pembelajaran 5 ini, kita akan belajar mengenai sikap menjaga kebersihan lingkungan. Ini ada di halaman 198 sampai dengan 202. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 198. Nah, kita amati gambar berikut ya adik-adik. Ini ada bapak yang mengurus sampah, sedang mengumpulkan sampah untuk dikumpulkan di truk ini ya. Truk sampah untuk nanti dikumpulkan di tempat pembuangan sampah ya. TPA itu tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Jadi untuk nanti didaur ulang lalu diperlakukan sebagai sesuai dengan sampahnya. Misalnya yang plastik akan dipilih untuk didaur ulang, kertas-kertas, dan yang lainnya akan dibuat kompos dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Seperti contoh ini ya. Menyerahkan sampahnya langsung ke Bapak pemungut sampah ini, pengumpul sampah ini. Kemudian semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Jadi, ini kewajiban semua, baik penjual, pembeli ya, supaya pasar bersih dan terlihat indah. Nah, sekarang kita lihat latihan yuk adik-adik. Amati gambar berikut, beri tanda centang yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Ini ada ibu-ibu sedang membuang sampah. Ini tempat sampah, sudah pada tempatnya ya. Jadi ini sikap menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ini sedang bermain gitar adik-adik ya. Ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang ini menabung, bagus sekali ya adik-adik. Tetapi ini bukan kegiatan menjaga lingkungan. Lalu yang berikutnya, ini ada tempat sampah. Lalu ini ada spanduk yang mengingatkan agar kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kita centang ya. Lalu ini ada Siti, Beni, dan Udin menyanyi adik-adik ya. Tuh lihat, kalau begini berarti ceritanya mereka sedang bernyanyi. Nah, ini bukan ya, jadi tidak kita centang. Lalu terakhir ada Siti, Udin, dan lain-lain sedang membersihkan depan kelas, halaman di depan kelas. Nah, ini adalah sikap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, kemudian kita sekarang amati kembali ya gambar berikut ya adik-adik. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Nah, ini sekarang kita diminta untuk menuliskan sikap yang ditunjukkan pada gambar ya adik-adik ya, gambar 2 ini. Yang pertama sikap tolong menolong. Yang kedua, di sini mereka gotong royong ya, saling membantu dalam membersihkan yang ini sampah di pasar, yang ini sampah dan debu-debu yang ada di depan kelas. Lalu ini adil karena masing-masing punya pekerjaannya sendiri. Yang ini juga walaupun dia adalah pedagang, dia tetap memiliki tugas ya. Ini tugasnya mengumpulkan sampah, tapi tetap para pedagang juga punya tugas. Jadi masing-masing ini adil. Kemudian mereka saling bekerja sama ya dalam menjaga kebersihan. Kemudian sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Nah, manfaatnya adik-adik adalah agar kita selalu menghargai perbedaan dan hidup rukun tanpa perselisihan. Ya, karena keragaman itu berarti ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan kesukaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap bersatu dan hidup rukun ya. Latihan berikutnya adalah kita mengamati gambar-gambar dan nanti diberikan tanda centang lagi di gambar-gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman ya. Nah, kita lihat ya adik-adik di sini gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah orang yang sedang mengumpulkan batu ya. Apakah ini mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Tidak ya, jadi tidak Kak Rina centang.
Yang kedua nih adik-adik, ya kalau ini kan sendirian batunya banyak, pasti selesainya lebih lama. Jadinya lebih capek karena kita hanya sendiri. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Ya, batunya ada banyak juga, tapi karena berempat ini tidak perlu jalan dari sini ke sini, balik lagi ke sini lagi. Ya, tapi mereka saling bahu-membahu, oper-operan. Jadi mereka tinggal ngambil oper ke kanan, ngambil lagi oper ke kanan ya. Nah, ini akan lebih cepat. Jadi ini adalah bersatu dalam keragaman. Lalu berikutnya ini memindahkan meja. Yang ini bertiga. Ya, saling membantu. Nah, ini adalah bersatu juga ya. Nah, yang berikutnya gambarnya ini sendiri pasti lebih berat, ya. Dan kadang-kadang di sini lebih capek dan mungkin tersangkut lantai ya adik-adik ya. Jadi ini bukan bersatu ya karena hanya sendiri. Lalu berikutnya yang ini mendorong mobil sendiri, yang ini bareng-bareng, berarti yang bersatu dalam keragaman yaitu yang ini. Ya. Diskusikan dengan temanmu manfaat hidup bersatu dalam keragaman berdasarkan gambar. Ya, yuk kita lihat manfaatnya. Yang pertama tadi dari contoh pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, yang pasti efisien waktu ya, jadi waktunya lebih cepat. Ini yang tadi Karina sebutkan. Kemudian yang keempat, tenaganya juga lebih efisien ya, tidak terbuang terlalu banyak. Kemudian tidak ada perselisihan ya karena kita bersatu walaupun kita beragam. Dan pastinya kita bisa hidup dengan rukun ya adik-adik ya. Nah, sekarang coba ceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu ya. Adik-adik boleh ceritakan, kalau yang ini tadi contohnya sudah banyak sekali. Ini ada memindahkan batu, mendorong meja, dan mendorong mobil. Adik-adik boleh memilih cerita berdasarkan pengalaman adik-adik ya, menggunakan kalimat sendiri. Lalu nanti diceritakan. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!